105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya di malam hari ini. Dan sekarang sudah menunjukkan di formasi pukul 20 lewat 11 menit ya. Dan ini kebetulan hari Jumat di edisi 3 Desember 2021. Seperti biasa, kita selalu masuk di acara talk show hukum ya pastinya. Jadi kali ini kedatangan narasumber kayaknya nggak baru ya rekan Rau, karena beberapa minggu yang lalu memang sudah pernah mengisi acara ini. Baik, kalau gitu langsung saja kita perkenalkan, ada siapa nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Bang Thohir ya Bang Iya, ya. iya Oke, betul. betul sekali, tidak salah lagi. Oke, baik. Eh, Malam hari ini kita mau bahas tema tentang isbat nikah ya Bang. iya, betul sekali. Tapi by the way, kabarnya gimana nih Bang malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Baik rekan Rau. Nah, tema tentang isbat nikah nih. Jadi untuk Anda kita ajak ya bergabung di malam hari ini yang mungkin punya pertanyaan seputar tema kita atau seputar pernikahan, hukum pernikahan juga boleh ya Bang ya. Iya, iya, iya. Baik, Anda boleh bertanya di 0822 99996105 ataupun boleh bergabung langsung di live Instagram kita atau bahkan di live Facebook kita. Di live Facebook itu di @raw_padang_sidimpuan, sedangkan live Instagram di @rawfm Padang Sidimpuan. Baik, langsung saja nih ya rekan Raw, kita ke Bang Thohir lagi. Iya. By the way, kenapa sih Bang memilih atau mengangkat tema isbat nikah pada malam hari ini? Terima kasih. Kita memang sengaja mengangkat judul pada kesempatan ini tentang isbat nikah. Kenapa? Karena masih banyak masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, yang kurang sadarnya terhadap pencatatan pernikahan. Jadi isbat nikah ini adalah pengesahan nikah. Perlu disahkan karena pernikahannya tersebut belum tercatat, namun secara hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukunnya. Bila kita lihat di masyarakat, memang terkadang masyarakat ini tidak begitu penting baginya karena belum ada hal-hal yang mendesak. Contoh, saya bilang ada seseorang yang sudah menikah misalnya 20 tahun yang lewat. Namun saat ini karena ada kepentingan anaknya untuk melamar, harus ada buku nikah, disitulah baru timbul dia untuk mengurus buku nikah. Memang di sini ada kurang sadarnya masyarakat terhadap pencatatan pernikahan ini. Makanya memang kita sengaja ini agar masyarakat mengetahui bagaimana pentingnya ini sebenarnya isbat nikah. Ya, seperti itu dia apanya ya. Oke, baik. Jadi kira-kira itulah alasannya ya rekan Rau kenapa Bang Thohir mengangkat tema isbat nikah ini. Tapi memang benar ya yang disampaikan oleh Bang Thohir ini, ya karena mereka merasa kayak gimana ya, udahlah hukum Islam aja udah cukup gitu Iya, ya Bang menganggap ya. sepele sebenarnya itu. Oke, baik. Jadi kita ke prosedur ya Bang ya. Iya, iya. Mungkin sebagian masyarakat seperti yang disampaikan Bang Thohir tadi menganggap sepele Iya. tentang isbat nikah ini. Nah, kalau misalnya tiba-tiba seperti yang dikatakan Bang Thohir, dia sibuk mencari buku nikah ya. Iya. Oke, jadi gimana nih caranya atau prosedur persyaratan dalam pengajuan isbat nikah? Kemudian bagaimana implikasi hukumnya? Iya. Terima kasih. Jadi prosedur untuk pengesahan ataupun isbat nikah ini yang pertama adalah suami istri datang ke pengadilan untuk mengajukan pengesahan nikahnya. Apa saja yang perlu dibawa ke pengadilan? Itu termasuk KTP kedua pasangan suami dan istri, kemudian kartu keluarga, kemudian akte kelahiran anak, kemudian surat keterangan dari kantor urusan agama,
yang menyatakan bahwa pernikahan mereka itu belum pernah sama sekali tercatatkan. Seperti itu, dan di pengadilan nanti ada di situ pembuatan permohonan namanya. Di dalam pembuatan permohonan itu di situ disebutkan kapan orang itu menikah. Kapan, tanggal, bulan, tahunnya, kemudian di mana lokasinya ini dilaksanakan pernikahan. Kemudian ketika orang itu menikah, apa statusnya? Di situ pun perlu dituangkan nanti di dalam permohonan itu. Misalnya jejaka dan gadis ataupun perawan seperti itu. Kemudian perlu di situ lagi yang menjadi wali dalam pernikahan itu siapa? Biar jelas nanti siapa yang menjadi wali dia dalam pernikahan itu, apakah entah orang lainnya, sementara ayahnya masih ada kan. Biar jelas nanti. Kemudian apa yang menjadi mahar. Mahar itu adalah yang diucapkan ketika ijab kabul. Jangan pula yang dikasih, ada namanya boleh, bukan itu ya. Mahar itu yang diucapkan ketika ijab dan kabul dalam pernikahan itu. Kemudian siapa yang menjadi saksi ketika pernikahan itu? Karena ada dua orang yang menjadi saksi dalam pernikahan. Kemudian itu merupakan syarat daripada pernikahan itu, syarat dan rukunnya ya. Situ nanti disebutkan biar jelas. Kemudian ada enggak hubungan saudara antara si suami dengan istri tadi, ataupun halangan yang tidak boleh untuk dinikahkan, misalnya saudara sesusuan, saudara semenda. Kalau ada memang itu terdapat, jelas pernikahan itu tidak boleh, ataupun tidak dapat disahkan seperti itu. Dan apa kepentingan hukumnya saat ini? Karena isbat ini kan pernikahan yang telah lewat. Misalnya 30 tahun ataupun 10 tahun yang lewat. Jadi apa kepentingan hukumnya? Kebanyakan memang kita lihat kepentingan hukumnya salah satunya adalah untuk mengurus akta kelahiran anak. Karena ketika dicapil memang meminta orang itu mana buku nikah. Dan di akte kartu keluarga itu pun nampak apakah perkawinannya itu tercatat atau tidak. Kalau memang belum pernah tercatat pernikahannya, situ ada namanya perkawinan belum tercatat seperti itu. Itulah syarat-syarat yang perlu dibawa nanti ke pengadilan. Kemudian setelah masuk itu nanti permohonan, perlu kita terangkan lagi ya. Ketika masuk permohonan, ketika persidangan, ketika persidangan ini para pihak suami dan istri ini hadir ke persidangan dan membawa dua orang saksi. Saksi yang dibawa ini adalah orang yang melihat ketika pernikahan itu. Jangan pula dibawa nanti saksi yang nggak tahu sama sekali, ya kan. Jadi kemana nanti dia untuk membuktikan daripada apa yang didalil-dalilkan oleh pemohon tadi. Pemohon di sini adalah suami dan istri, seperti itu dia. Oke, baik. Nah, kalau seandainya nih Bang, dia ingin mengajukan isbat nikah ke pengadilan kan, tapi misalnya dia cuman punya dua saksi, tapi saksi tersebut mungkin sudah meninggal dunia, dan kemudian dia ke pengadilan tanpa suami, tapi masih bersama sih, hanya pisah rumah seperti itu, tidak cerai ya Bang ya. Jadi itu gimana cerita itu Bang? Jadi gini. Ada dua memang opsi dalam isbat nikah ini. Satu, dia bersifat volunter namanya ya, tidak ada lawan. Satu lagi kontensius, itu ada perlawanan. Gimana? Salah satu tadi itu adalah dia sebagai pemohon, yang misalnya kita bilangkanlah si istri ini yang permohonan ini ya, si suami tidak mau misalnya. Tapi bukan untuk bercerai ya kan. Jadi si suami ini kita tarik pihaknya sebagai termohon. Seperti itu dia. Jadi nanti di persidangan misalnya seperti yang disebutkan tadi, saksinya itu sudah meninggal, ya kan? Jadi yang harus kita hadirkan nanti ke persidangan itu adalah yang melihat pernikahan itu. Nggak mungkin pula saksi yang dua itu saja yang ada ketika pernikahan itu. Apalagi khususnya di daerah kita ini, Tabaksel ini, ketika ada pernikahan itu pasti kita undang, setidaknya itu ada tetangga. Nggak mungkin kedua saksi saja itu yang dihadirkan di forum pernikahan itu. Seperti itu. Walaupun sudah meninggal tadi ya, yang melihat. Baik, berarti bisa ya, tidak hanya saksi tapi setidaknya ada yang melihat atau yang tahu ya Bang. Iya, yang melihat dan tahu prosesi pernikahannya. Baik. Nah, kalau untuk status hukum anak nih Bang, hasil dari tanpa isbat nikah itu bagaimana?
Kalau kita kaji secara hukumnya, kalau belum punya buku nikah, di sini tidak ada perlindungan hukum. Kalau secara hukum Islamnya, ya jelas orang itu adalah pasangan suami istri, ya kan? Tapi kita punya negara ada aturan, aturan yang harus kita jalankan. Ketika pernikahan itu tidak tercatat, yang jelaskan di akte kelahirannya pun kadang masih ada diterbitkan. Di situ kan jelas ayahnya siapa, mamanya siapa. Tapi secara apanya ketika nanti di belakang hari ada permasalahan, ini kan yang menjadi problem lagi. Makanya tadi saya bilang kalau belum tercatatkan pernikahannya tidak ada perlindungan hukum. Tidak ada perlindungan hukum karena secara legalitas orang itu ya walaupun dianggap sebagai pasangan suami istri kan tidak ada yang membuktikan bahwa mereka itu adalah pasangan suami istri. Yang membuktikannya itu kan ada akta yang autentik namanya. Akta yang autentik itu apalah itu? Kalau dalam pernikahan itu adalah namanya buku nikah. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kita ke permasalahan nih Bang. Iya. Apa kira-kira permasalahan yang timbul jika seseorang itu pasangan suami istri ini menolak untuk mengajukan isbat nikah? Iya. Kalau permasalahannya ketika orang itu menolak, tidak mau, dalam arti tidak mau untuk mengajukan isbat nikah, ya. Kalau apanya itu yang pertama tadi itu memang yang jelas secara legalitas orang itu tidak ada, ya kan. Kemudian ada ini kasus ya, saya ceritakan dulu ini. Boleh. Kan ada kasusnya ini. Ketika orang itu menikah, kita sebutkan 20 tahun yang lewat dan anaknya sudah mempunyai anak, sudah tamat SMA. Ketika anak ini ingin melamar, apalah kita buat pekerjaan lah kan, melamar pekerjaan ataupun dia mau menjadi seorang anggota TNI. Ketika di situ dalam pelamaran dan persyaratan itu dimintakan termasuk tadi buku nikah orang tua. Sementara dia tidak dapat menunjukkan bahwasanya itu adalah orang tuanya, tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah. Jadi kan ini jelas si anak tidak dapat membuktikannya sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi dia yang menjelaskan bahwasanya itu adalah orang tua dia. Jadi nanti ke belakang memang ada efeknya ini. Ke belakangnya walaupun tadi seorang tua menganggap ataupun tidak mau untuk mengisbatkan pernikahan orang itu. Ya, karena permasalahan itu terkadang bukan untuk pasangan suami istri saja, terkadang untuk anak. Jadi terhalanglah keinginan daripada si anak ini, ya kan? Kemudian dalam isbat nikah itu misalnya Tiana tadi hari itu juga meminta agar itu buku nikah orang tua diterbitkan misalnya. Itu tidak bisa karena ketika itu masuk tadi permohonan kita ke pengadilan, itu 14 hari setelah itu nanti baru dipanggil untuk disidangkan, seperti itu dia. Oke, baik. Sepertinya kita break dulu sebentar ya Bang ya. Ya, seperti biasa setiap pembahasannya cukup menarik sekali. Dan kalau gitu kita break dulu sebentar kan Rau, jangan kemana-mana. Kembali kita ajak untuk Anda yang mungkin sudah punya pertanyaan, boleh silakan dikirimkan langsung melalui via WhatsApp di 0822 99996105. So just stay in 105 Raw FM, your lifestyle. 105 Raw FM, your lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya di malam hari ini, dan masih bersama Bang Thohir yang pastinya mengisi ruang dengar Anda juga di talk show Lawyer ya. Dan di malam hari ini kita masih membahas tema isbat nikah, dan memang sudah banyak banget pertanyaan ya. Oke, tidak apa-apa ya. Untuk Anda masih kita persilahkan sebelum acara ini berakhir. Baik, tadi sudah diterangkan oleh Bang Thohir mengenai isbat nikah, baik itu prosedur, persyaratan, bahkan status hukum anak juga sudah ya Bang ya. Oke, dan bahkan kira-kira permasalahan yang timbul ketika Anda menolak untuk mengajukan isbat nikah. Oke, kita ke pertanyaan dulu atau bagaimana nih Bang? Langsung ke pertanyaan boleh. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya. Ini kita cek dulu, ada siapa nih? Ada Mak Rani di Jalan Tamrin. Katanya apakah sah talak di luar nikah?
Ya, mungkin langsung saja ya. Mm-mm. Apakah sah talak di luar nikah? Mungkin perlu kita luruskan di sini. Mm-mm. Maksudnya di luar nikah di sini adalah mungkin pernikahannya itu belum tercatat, mungkin seperti itu ya. Ya. Kalau pernikahannya belum tercatat, kemudian orang itu terjadi perceraian ataupun talak, apakah itu sah? Itu secara hukumnya itu namanya hanya perceraian di kampung-kampung saja, tidak ada legalitas hukumnya. Mm. Jadi bagaimana caranya pernikahannya itu tidak tercatat agar perceraiannya itu jelas seperti itu ya. Jadi ini ada prosedur, dia mengajukan perceraian ke pengadilan agama sekaligus isbat namanya, isbat sekaligus perceraian. Di dalam satu perkara itu ada dua digabungkan Mm. di situ. Nanti ketika sudah diproses di pengadilan dan diputus, memang antara suami dan istri adalah bercerai. Jadi nanti inilah prosedurnya. Jadi legalitas orang itu jelas seperti itu. Jangan pula hanya perceraian itu talaknya itu talak di bawah tangan. Mm. Itu namanya tidak ada kekuatan hukumnya ya. Tidak ada kekuatan hukumnya. Makanya tadi saya jelaskan bagaimana caranya biar legalitas orang ini talak ini ada seperti itu. Makanya tadi saya bilangkan harus ke pengadilan isbat sekaligus perceraian ya. Ada prosedurnya ya, seperti itu dia. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Mak Rani. Kemudian di belakangnya ada Mak Fani juga di Kampung Dare. Katanya, bagaimana cara mengajukan isbat nikah apabila suaminya sudah meninggal dan bahkan saksi sudah tiada serta tidak ada yang melihat pernikahan kami sama sekali. Dalam kurung hanya saksi, kemudian seorang penghulu dan saya dengan suami. Iya. Jadi Mm-mm. ketika dia mau isbat sementara misalnya tadi yang dicontohkan itu adalah suaminya telah meninggal dunia. Bagaimana prosedurnya ini? Jadi prosedurnya adalah ini termasuk isbat nikah kontensius namanya, ada Mm-mm. perlawanan. Jadi yang ditarik nanti sebagai pihak di sini adalah si istri tadi sebagai pemohon. Kemudian yang menjadi termohon didudukkan di situ adalah ahli waris dia. Kalau ada anaknya, anaknya nanti yang didudukkan sebagai termohon. Mm-mm. Seperti itu. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana kalau tidak ada lagi yang melihat adalah cuma satu orang saksi dan penghulu seperti itu. Mm-mm. Jadi nanti ketika di persidangan yang dihadirkan menjadi saksi adalah termasuk tadi penghulu tadi karena dia melihat prosesi pernikahan itu dan saksinya itu. Walaupun saksi yang diunjuk ketika pernikahan itu adalah sudah tiada. Jadi yang hadir itu nanti yang ditarik ke persidangan ke pengadilan ya, bukan berarti yang apa yang tertulis yang menjadi saksi ketika saat itu yang harus kita bawa ke pengadilan, tidak. Jadi yang kita bawa itu yang melihat ketika prosesi pernikahannya itu seperti itu dia. Oke, Mm-mm. baik. Untuk Mak Fani juga sudah terjawab dan ini ada pertanyaan lagi nih kayaknya Mm-mm. banyak banget pertanyaan dia ya Bang ya. Iya, iya. Nah, dia bilang apa hukum isbat nikah dalam agama Islam? Kemudian, bagaimana cara mengajukan isbat nikah ke pengadilan umum dan sejak kapan isbat nikah dilakukan? Dan sebutkan sejarah dari isbat nikah sendiri. Iya, satu-satu dulu kita jawab ini. Kalau kita lihat dari segi apa hukum isbat nikah ini secara hukum Islam ya, kita lihat tadi kegunaan daripada isbat nikah ini adalah sangat penting. Sangat penting, namun kalau hukumnya itu, kalau hukum Islam itu kan ada haram, seperti itu kan ada wajib. Kalau ini ya belum ada aturan yang menjelaskan ini wajib hukumnya seperti itu. Belum ada aturan, namun kan kita lihat dari segi kepentingannya, kepentingan hukumnya apa rupanya kepentingan daripada isbat ini kan. Isbat ini kan perlunya ini, perlu. Misalnya sekarang ini untuk mengurus kakak saja tadi sudah kita sebutkan itu kan mana buku nikah termasuk salah satu daripada syarat untuk mengurus kakak ataupun mengurus akte kelahiran anak. Makanya kita lihat tadi ini memang sangat penting. Namun hukumnya secara hukum Islam tidak ada yang mengatakan ini wajib seperti itu ya. Kemudian bagaimana prosedur mengajukan isbat nikah ke pengadilan umum seperti itu ya. Jadi perlu kita terangkan di sini pendengar setia Raw FM dimanapun berada.
Kalau dia isbat nikah itu ke pengadilan umum, ya, ini karena pernikahannya itu adalah bukan non muslim, ya. Karena Mm-mm. setiap muslim, setiap orang Islam yang mengajukan isbat nikah itu adalah wilayah daripada pengadilan agama, bukan ke pengadilan umum. Nanti kalau dia di luar non muslim itu nanti baru ke pengadilan umum. Kalau prosedurnya itu kan sama juga seperti itu kan. Hmm. Ada prosedur tersendiri seperti itu, tapi yang membedakannya adalah pengadilannya saja. Ada ke pengadilan agama dia khusus beragama Islam, ke pengadilan umum dia yang di luar agama Islam seperti itu. Mm. Oke, baik. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya itu? Masih ada lagi kan? Oke, sejak kapan isbat nikah ini dilakukan katanya? Nah, sejak kapan isbat nikah itu dilakukan, ya? Kalau masalah isbat nikah ini sejak kapan dilakukan, itu kalau kita lihat dari segi apanya ini, ya, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 itu tentang pernikahan, dan di situ memang dijelaskan bagaimana mengenai isbat nikah ini pun ada. Jadi setelah itulah baru ada aturan tentang pernikahan itu. Dari situlah maka muncul mengenai isbat nikah ini yang belum tercatatkan pernikahannya. Seperti itu dia. Ada Oke, lagi tadi satu lagi. baik. Ya, satu lagi Mm-mm. tentang sejarah dari isbat nikah katanya. Iya, mungkin kalau sejarahnya itu kita sama juga seperti pertanyaan yang nomor 3 tadi itu kan, Mm-mm. kapan sejarah itu kan kapan lahirnya kan seperti Iya. itu. Kalau sejarahnya itu kan kita sebutkan seperti itu karena ada kepentingan-kepentingan di dalam pernikahan itu sehingga dia merasa perlu untuk diisbatkan ataupun disahkan pernikahannya walaupun secara hukum Islamnya adalah sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Namun pernikahan orang itu belum tercatatkan ataupun belum memperoleh buku nikah sehingga dia merasa perlu terhadap buku nikah tadi sehingga dia untuk mengajukan isbat nikah seperti itu dia. Oke, Mm-mm. baik. Dan ini di belakangnya Bang ada Heeh, Ranli di Sitetaring. heeh, Katanya eh, untuk zaman sekarang ya karena mm, masa pandemi, mm-mm. apakah perlu surat vaksin dalam pengurusan surat nikah atau dalam pengajuan isbat nikah Iya. untuk Kota Padang Sidimpuan? Jadi memang saat ini kita telah dilanda oleh pandemi COVID-19 namanya. Mm-mm. Jadi apakah surat vaksin Mm-mm. perlu dalam isbat nikah? Jadi kalau surat vaksin ini sampai saat ini belum diperlukan ketika mengajukan isbat nikah. Belum diperlukan, ya. Makanya tadi saya sudah sebutkan itu ada beberapa hal yang menjadi persyaratan ketika kita mengajukan isbat tadi. Yang pertama adalah kartu keluarga dari pasangan suami istri tadi, Mm-mm. kemudian KTP, kemudian surat keterangan menikah dari desa ataupun kelurahan, kemudian surat keterangan tidak pernah tercatat pernikahannya dari KUA, dan belum ada disebutkan di situ harus ada kartu vaksin. Jadi sampai saat ini memang belum diwajibkan, belum ada lah untuk mengharuskan itu harus ada seperti itu dia. Oke, baik, sudah terjawab ya untuk warga Sitetaring. Kemudian di belakangnya lagi nih Bang. Oke. Hanya ini Banyak ya. pertanyaannya. Ada Mak Mala di komplek DPR. Katanya apakah boleh melakukan isbat nikah ketika sedang dalam keadaan hamil? Bagaimana hukumnya menurut Islam? Iya. Apakah boleh melakukan isbat dalam keadaan hamil? Mm-mm. Kalau misalnya si istri dalam keadaan hamil, tidak ada larangan untuk mengajukan isbat nikah. Jadi, walaupun kondisi dia saat ini saat ini dia hamil dan ingin mengajukan isbat nikah, boleh-boleh saja, tidak ada larangan hukum. Bahkan lebih baik. Kenapa? Ketika nanti lahir si anak, buku nikah orang itu kan sudah ada. Mm-mm. Ketika mengurus akte kelahiran anak nanti misalnya sudah jelas dan sudah ada persyaratan-persyaratan untuk mengurus itu tadi.
bagus itu. Oke, baik. Bagus ya kata Ya. Bang Thohir ya. Bukan ada halangan ya. Iya, Maka baik. lebih baik itu sebelum lahir anak tadi. Oke, baik. Nah, kita ke tadi perkara kontensius ya, Bang ya. Iya, iya. Nah, gimana sih proses penetapan isbat nikah Heeh. terhadap perkara kontensius dalam perspektif hukum Islam? Iya. Iya, jadi gini, bagaimana apanya tadi ya, dalam isbat nikah kontensius itu kan. Mm-mm. Jadi isbat nikah kontensius ini perspektif hukum Islam itu sama dengan anjuran undang-undang itu. Makanya tadi saya bilangkan itu dalam isbat kontensius itu yang kita libatkan pihaknya adalah misalnya si istri tadi yang mengajukan ke pengadilan dia sebagai pemohon, kemudian suaminya tadi kita bilangkan sudah meninggal ya. Sudah meninggal sehingga anak ataupun ahli waris dia yang kita dudukkan sebagai pihak. Ada sebagai pihak nanti di persidangan. Kemudian prosedurnya itu sama dengan isbat nikah yang volunteer tadi tidak ada. Namun di situ apa kepentingan hukumnya? Sementara kan kalau kita lihat misalnya suaminya sudah meninggal, orang itu belum punya buku nikah, apa kepentingannya? Kenapa setelah meninggal suami misalnya baru diminta untuk isbat seperti itu? Jadi kalau kita lihat memang kebanyakan di lapangan khususnya di pengadilan agama itu salah satunya adalah untuk mengurus BPJS salah satunya, termasuk kadang suaminya termasuk pengurus desa, ada BPJS ketenagakerjaan misalnya. Untuk itulah sehingga orang itu mengurus isbat nikah. Dan itu sah-sah saja dilakukan ketika halnya seperti itu ya. Banyak ini memang kejadian. Kadang orang ataupun masyarakat kita ini kurang tahu dan kurang paham ketika terjadi problem seperti ini. Orang itu beranggapan, ya gimana lah caranya ini seperti itu kan. Jadi untuk itu perlu kita sampaikan, jika terjadi seperti itu silahkan datang ke pengadilan agama yang beragama Muslim ya. Datang ke pengadilan agama untuk mengajukan isbat nikah walaupun misalnya suaminya sudah tiada seperti itu. Oke, baik. Sudah terjawab ya untuk perkara kontensius ya. Dan kemudian ini kita ada pertanyaan lagi Bang satu. Oke, ini nggak ada nama. Katanya, bagaimana kedudukan hukum isbat nikah poligami? Ya. Bagaimana kedudukan isbat nikah yang poligami ya kan? Jadi perlu kita sampaikan jika dia sudah mempunyai istri ya kan, kemudian ia menikah lagi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin istri pertama, kemudian dia ingin mengisbatkan atau mensahkan pernikahan. Jadi ini nanti ketika dia kalau dia mengajukannya itu sah-sah saja dia mengajukan, tapi prosesnya ini hakim menilai apakah ini layak disahkan atau tidak. Karena di sini ada cacatnya nih. Ada cacatnya yang mana? Karena dia masih mempunyai istri yang sah. Kemudian dia menikah lagi dengan istrinya yang kedua kita bilangkan tanpa ada persetujuan ataupun tanpa ada persetujuan dari istrinya ataupun tanpa ada izin untuk poligami dari pengadilan. Seharusnya dia ini ketika ingin menikah lagi ataupun ia ingin berpoligami harus meminta izin ke pengadilan agama. Kalau memang nggak ada izinnya, nanti di persidangan pasti jelas ditanyakan apa statusmu ketika menikah itu. Misalnya dia sebutkan saya sudah menikah Pak, seperti itu ya kan. Yang jelas hakim ya pasti tidak mengabulkan daripada permohonan dia tadi. Kenapa? Karena dia masih mempunyai istri yang sah. Kemudian dia menikah tanpa ada izin berpoligami dari pengadilan. Nah, seperti itu. Oke, nah kalau misalnya untuk biaya nih Bang. Dalam pengajuan isbat nikah itu kan pasti ada biaya ya Bang ya? Iya, betul. Nah, kira-kira berapa nih biaya yang perlu Iya. kita keluarkan untuk mengajukan isbat nikah? Ya, untuk masalah biaya isbat nikah ini tergantung radius.
tergantung radius daripada pengadilan agama tersebut. Karena radiusnya itu berbeda-beda. Misalnya di kota ini kan radius orang itu hanya misalnya kita sebutkan sekitar 100.000. Mm-mm. Kalau dia di Tamsil itu misalnya yang datang itu yang isbat itu dari Sipiongot itu pasti biayanya lebih mahal. Karena itu memang udah ada ketentuannya itu di pengadilannya kalau masalah biayanya. Ada Oke. radius namanya. Nggak bisa kita terka-terka harus segini, nggak ada. Yang udah jelas itu misalnya inilah alamat orang itu, seginilah biayanya. Dan itu semua nggak sama. Hmm. Tergantung jauh dekatnya orang itu dengan pengadilan. Kalau semakin dekat dia dengan pengadilan, maka biaya dia semakin ringan. Semakin jauh dia, semakin mahal. Oh. Karena jarak tadi. Hmm. Karena ada yang namanya ketika untuk sidang itu kan orang itu dipanggil. Dipanggil, dari situlah biayanya itu. Heeh. Tergantung Oke. radius ya kalau masalah biayanya ya. Oke, baik. Heeh. Berarti ya Anda harus mempersiapkan dana ya. Oke deh. Dan ini Bang, untuk poligami siri dapat dilakukan pengesahan dengan cara isbat nikah ya. Poligami siri. Mm-mm. Kalau dia poligami itu kan sudah ada dua istrinya kita sebutkan dulu kan. Ini Ataupun misalnya Bang heeh, heeh. udah direstui gitulah ceritanya. Udah direstui. Mm-mm. Misalnya kalau sudah direstui, sudah ada izinnya dari pengadilan, ngapain lagi isbat? Iya kan? Oh. Ngapain lagi isbat? Langsung saja ke KUA. Misalnya ketika orang itu ingin menikah, Mm-mm. langsung ke KUA, daftarkan ingin dilaksanakan pernikahan. Di situ kan disebutkan, ditanyain nanti apa statusnya. Misalnya disebutkannya dia sudah menikah, sudah Mm-mm. ada nggak izinmu dari istri dan dari pengadilan, sudah ada dilengkapinya. Ya, kalau sudah ada semuanya itu, ya langsung orang KUA pun nanti pasti mau untuk mengeluarkan buku nikah orang itu. Seperti itu. Oh, berarti kalau dapat izin kita nggak perlu isbat ya Bang ya? Iya, kalau ada izinnya Mm-mm. langsung aja ke KUA. Namun misalnya orang itu lalai misalnya kan, bisa jadi orang itu isbat dengan dasar tadi. Dasarnya apa? Yang pertama persetujuan istri pun ada. Mm-mm. Kemudian dia sudah ada izin dari pengadilan. Mm-mm. Itu tadi dia. Oke, baik itu ya untuk Anda yang Iya. mungkin mau poligami. Kita tidak sarankan ya, tapi ya itu tergantung Anda. Iya. Baik, kalau gitu kita break dulu sebentar ya Bang. Jadi Iya. untuk rekan Rau jangan kemana-mana, nanti masih bertemu lagi dengan Bang Thohir dan Sri tentunya di 105 Raw FM, tentunya di segmen ketiga itu kesimpulan. So just stay in 105 Raw FM, your lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Raw masih bersama Sri dan juga masih ada Bang Thohir ya yang Ya. masih menemani ruang dengar Anda. Baik, mungkin boleh dilanjutkan kembali Bang. Ya. Jadi kita lanjutkan ya pendengar setia Raw FM dimanapun Anda berada. Kesimpulannya ya, kesimpulan daripada isbat nikah ini, jadi bagi yang belum mempunyai buku nikah ataupun belum ada legalitas dari pernikahan itu, mari segera untuk mengurus isbat nikah ke pengadilan, karena banyak sekali kegunaan dan kepentingan daripada isbat nikah tadi, khususnya bagi perempuan. Tujuannya apa? Biar ada perlindungan hukum. Misalnya nanti kan kalau nggak ada buku nikahnya, si laki-laki ini kan bisa saja dia menikah lagi nanti dengan perempuan lain. Ya, jadi bagaimana nanti seorang istri menuntut bahwasanya itu adalah suami dia? Nggak ada legalitas hukum orang itu. Jadi makanya saya bilang khususnya bagi perempuan ini sangat penting. Jika memang saudara-saudara itu yang mendengar ini belum mempunyai buku nikah, harapan kita segera untuk mengurus agar memang jelas daripada pernikahan itu. Kemudian banyak hal yang sangat penting di dalam isbat nikah ini. Tujuannya kan agar pasangan suami istri itu mendapatkan buku nikah ataupun legalitas hukum yang jelas. Ketika nanti ada permasalahan hukum di belakang hari, jelas bahwasanya mereka itu merupakan suami istri. Ya, dan seandainya tidak ada buku nikah, kan jelas tidak ada legalitas hukum dia. Gimana dia nantinya? Jadi harapan kita memang kepada masyarakat, ya segeralah kalau memang
belum ada buku nikahnya. Walaupun tadi ditanyakan berapa biayanya seperti itu. Kalau masalah biayanya nanti itu tergantung radiusnya. Namanya pula kita ada perlunya, kemudian ada itu aturan hukumnya harus bayar segini, ya kita bayarlah. Dengan tujuan kita adalah bagaimana pernikahan kita itu legal. Ah, legal dan tercatatkan pernikahannya itu di kantor urusan agama, ya kan, seperti itu dia. Iya. Oke, baik. Eh, ada lagi yang perlu disampaikan Bang atau bagaimana? Iya, kalau disampaikan ya, ya cuma itu tadi harapan kita kepada masyarakat ini yang belum ada punya buku nikah tadi, segera untuk mengurusnya. Itulah harapan kita yang mendengar ini ya, dan begitu pentingnya ini sebenarnya untuk isbat nikah ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Thohir sudah meluangkan waktunya Bang untuk mengisi acara kita dan Iya. pastinya Heeh. memberikan pemahaman yang sangat luar biasa sekali ya tentang pernikahan ya rekan Rau. Jadi jangan kemana-mana rekan Rau, pastikan untuk stay tune terus di 105 Raw FM. Thank you sudah ikut berkontribusi dalam talk show kita ini dan jangan kemana-mana, stay tune terus.